Tak terasa kita telah sampai pada penghujung tahun 2022. Banyak rangkaian peristiwa dan kegiatan yang telah terjadi selama tahun 2022. Dan selengkapnya telah terangkum dalam Kaleidoskop Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan tahun 2022. Mengawali tahun 2022, secara resmi 40 orang petugas Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan telah menjadi bagian dari pemasyarakatan usai dilaksanakannya upacara pembaratan. Masih di bulan yang sama, sebagai upaya menjaga lingkungan, Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan pada awal tahun 2022 melaksanakan program penghijauan berupa penanaman pohon pada area lapas. Pada akhir bulan Januari, Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan didaulat menjadi tuan rumah perhelatan 2 event skala nasional, yaitu pembukaan Magang Satria Sanjaya Karyadika, alumni Politeknik 52, dan peringatan HUT PIPAS Nasional yang dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi pada lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Memasuki bulan kedua sebagai upaya-upaya peningkatan kesehatan baik fisik maupun mental, Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan terus melakukan peningkatan pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan. Salah satu yang dilakukan adalah kegiatan profiling bagi warga binaan yang dilaksanakan oleh wali pemasyarakatan. Pada kegiatan ini dilakukan pendekatan kepada warga binaan dan pemantauan perilaku yang nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian bagi warga binaan. Memasuki bulan Maret tahun 2022, terjadi lonjakan kasus COVID-19 sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bekerjasama dengan Puskesmas Cilacap Selatan, Lapas Karanganyar melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi warga binaan dan pegawai. Semenjak terjadinya pandemi COVID-19, pelaksanaan kunjungan keluarga bagi warga binaan dilaksanakan melalui video call. Pelaksanaan kegiatan video call telah diupayakan sejak tahun 2021. Pada Maret 2022, pelaksanaan video call diperkuat dengan fasilitas pendukung dan pengawalan ketat dari tim tanggap darurat serta staf registrasi. Memasuki awal bulan keempat, Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan menerima 25 orang CPNS tahun 2021. Penerimaan pada Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar diterima langsung oleh Kepala Menteri Masyarakatan dan tim panitia penerimaan CPNS tahun 2021 untuk segera dilaksanakan pembinaan kepribadian serta pengenalan lingkungan bagi CPNS tahun anggaran 2021. Masih pada bulan yang sama, pada bulan ini dilaksanakan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan serentak dan terpadu di lingkungan unit pelaksana teknis Nusa Kambangan dan Cilacap. Dikemas berbeda dengan upacara Hari Bakti Pemasyarakatan di tahun-tahun sebelumnya. Di lingkungan unit pelaksana teknis Nusa Kambangan dan Cilacap melaksanakan upacara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan. Kemudian acara dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial untuk warga di sekitar Nusa Kambangan. Mengakhiri bulan April, sebagai salah satu bentuk keberhasilan pembinaan pada warga binaan telah dilaksanakan upacara ikrar kesetiaan NKRI oleh satu orang warga binaan pemasyarakatan tindak pidana terorisme. Pada bulan Mei, dengan terjadinya insiden kebakaran serta beberapa bencana alam mendorong Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan untuk melaksanakan pelatihan penanggulangan bencana untuk seluruh petugas di Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan. Kegiatan ini bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Cilacap dan Damkar Kabupaten Cilacap. Pada bulan Juni, Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan kembali didaulat menjadi tuan rumah kegiatan penguatan pada petugas pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah beserta dengan Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengunjungi Pulau Nusa Kambangan guna tinjau pelaksanaan penyelenggaraan revitalisasi pemasyarakatan. Masih di bulan yang sama, kegiatan broadcast pembinaan kepribadian dan keagamaan bagi warga binaan semakin digencarkan dengan menggandeng petugas Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Lapas Karanganyar memberikan layanan keagamaan bagi warga binaan melalui broadcast yang diselenggarakan via mata elang yang terhubung di seluruh blok kamar hunian melalui audiovisual. Memasuki penghujung bulan Juni, Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi layanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan. Pada kegiatan ini ditekankan kepada pelatihan pengendalian emosional bagi warga binaan.
Dalam pelatihan ini, warga binaan mendapatkan materi tentang spiritual emotional freedom technique dan diarahkan untuk berdamai dengan keadaan dan dirinya, serta merelaksasikan keadaan mentalnya. Pada bulan Juli, Kepala Deputi 2 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta dengan Guru Besar Universitas Indonesia lakukan visitasi ke Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan. Visitasi ini bertujuan untuk menyepahamkan persepsi penanggulangan terorisme dari BNPT ke stakeholder eksternal. Dalam hal ini adalah lapas selaku tempat pembinaan narapidana terorisme. Menutup bulan Juli, bertempat di lapangan tenis Lapas Kelas 1 Batu Nusa Kambangan, Lapas Karanganyar mengikuti kegiatan pembukaan Pekan Olahraga bagi pegawai di lingkungan unit pelaksana teknis se-Nusa Kambangan dan Cilacap. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan dari Hari Dharma Karyadika ke-77 tahun 2022. Bulan Agustus menjadi bulan istimewa bagi insan pengayoman, khususnya bagi petugas Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan. Pasalnya, di bulan Agustus ini merupakan bulan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Dharma Karyadika, dan Hari Ulang Tahun Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan yang ketiga. Rangkaian kegiatan terlaksana pada peringatan hari besar ini memenuhi salah satu hak bagi warga binaan pemasyarakatan mengenai pemeriksaan kesehatan, selaras dengan himbauan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Bekerjasama dengan UPTD Puskesmas Cilacap Selatan 1, Lapas Karanganyar melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan secara gratis dan jemput bola bagi sukarelawan. Program ini merupakan voluntary counseling testing yang memiliki tujuan sebagai upaya untuk mendeteksi HIV/AIDS sejak dini bagi warga binaan. Memasuki bulan September, sebagai pilot project penyelenggaraan revitalisasi pemasyarakatan, Lapas Karanganyar kembali didaulat menjadi tuan rumah dalam pembukaan magang Satria Sancaya Karyadika Taruna Poltekip Angkatan 53. Berbeda dengan magang Satria Sancaya Karyadika yang sebelumnya. Pada kegiatan magang kali ini diikuti oleh para taruna dan taruni. Tentu kegiatan ini disiapkan untuk membuat kader pemasyarakatan yang berkualitas di masa yang akan datang. Masih di bulan yang sama, permasalahan gangguan kesehatan mental bagi warga binaan di Lapas Karanganyar terus menjadi pusat perhatian. Sebagaimana yang diketahui, bahwa risiko tertinggi dari lapas dengan sistem one man one cell adalah ancaman stres dan gangguan kesehatan mental. Untuk mendukung upaya maksimalnya pelayanan kesehatan mental, Lapas Karanganyar melaksanakan kegiatan psychological first aid yang bekerjasama dengan Ikatan Psikolog Klinis Jawa Tengah. Pada bulan ke-10, turut semarakan konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2022 yang dilaksanakan di Indonesia. Lapas Karanganyar ikuti serangkaian kegiatan. Di antaranya adalah doa bersama, Jalan Sehat Semarak KTT G20, pertandingan olahraga, dan fun touring dalam rangka semarak konferensi tingkat tinggi G20. Pada bulan ini, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembinaan kepribadian warga binaan dari Lapas High Risk, Lapas Karanganyar melakukan pemindahan warga binaan pemasyarakatan setelah melakukan pembinaan di Lapas High Risk. Pemindahan ini dilakukan menuju ke Lapas Maksimum Security yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Pada bulan November, Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan melakukan serah terima jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis. Penyerahan estafet tongkat kepemimpinan Lapas Karanganyar ini menjadi awal baru dan semangat baru yang akan menumbuhkan nilai-nilai baru pula dalam Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan. Pada bulan ini juga, Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan melaksanakan kegiatan pembinaan fisik, mental, dan disiplin bagi CPNS Angkatan tahun 2021. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membina fisik, mental, dan disiplin, membentuk karakter, memperdalam keterampilan, serta mempersiapkan CPNS menuju pelaksanaan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Pada penghujung tahun 2022, Lapas Karanganyar menorehkan catatan positif. Dimulai dengan deklarasi dan penandatanganan fakta integritas pegawai dengan Kalapas. Dilanjutkan dengan melakukan pisah sambut pejabat struktural Lapas Karanganyar. Hal ini dilaksanakan sebagai wujud penghargaan bagi mereka yang telah mengabdi di Lapas Karanganyar serta menyambut mereka yang akan menjadi bagian keluarga dari Lapas Karanganyar. Masih di bulan yang sama, selaras dengan capaian kinerja, kembali 3 warga binaan terorisme mengucapkan ikrar kesetiaan terhadap NKRI.
dan menyatakan telah kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Adanya kegiatan ini menjadi wujud keberhasilan pembinaan serta koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder eksternal. Tidak berhenti di situ, pada penghujung tahun 2022 ini, Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan melakukan pemindahan 96 warga binaan pemasyarakatan ke Lapas Maksimum Security di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Nusa Kambangan. Menjelang perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan gelar apel siaga dengan bertindak langsung sebagai pembina apel, yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan. Demikianlah kaleidoskop Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan pada tahun 2022. Sejumlah capaian kinerja serta deretan kegiatan yang telah kita lakukan di tahun 2022. Mari kita tingkatkan kualitas diri, integritas dan song-song semangat baru guna hadapi tahun 2023.